Assalamualaikum warahmatullahi. Rekan-rekan, saya ingin menunjukkan pentingnya peran mulsa alami ya. Namun sebelum itu kita kenali dulu karakter tanah di tempat kita masing-masing ya, di tempat rekan masing-masing. Kalau karakter tanah di tempat saya ini ya begini. Tanahnya kering, keras, dan tandus ya. Jadi makanya saya gali ini agar tujuan utamanya ya agar bisa digemburkan, kemudian nanti hasil galiannya itu sambil diaduk dengan campuran kohe dan pupuk kimiawi non-organik seperti TSP dan NPK. Baru itu kemudian dimasukkan lagi. Diharapkan kondisinya setelah dimasukkan menjadi tanah yang bagus ya, menjadi media yang bagus. Walaupun awalnya adalah bongkaran dari tanah yang kondisinya seperti ini. Ini daerah saya ini di Betungan, Kota Bengkulu, dengan ketinggian MDPL dalam kisaran 20-an ya. Saya pernah lihat di aplikasi. Ini kondisinya kering, keras, tandus. Hujannya jarang. Dia begini terpaksa digali begini tanahnya agar tanah bongkaran itu bisa diolah dulu, dicampur dengan kohe dulu, campur dengan pupuk kimiawi non-organik seperti NPK, TSP, dan pupuk lain seperti KCL nanti ya ditabur sedikit. Bisa disimak juga di video saya yang sebelumnya. Itu salah satu contoh sederhananya. Ini rata-rata tanahnya saya bongkar nih. Karena kalau tidak dibongkar, ini sudah lama bibitnya ini. Udah umurnya udah tahunan. Tetapi karena dulu saya nanamnya terburu-buru, sehingga tanahnya saya bongkar seadanya, sedikit saja saya gali, terus saya tanam ya begini. Akibatnya lambat pertumbuhan karena nampaknya akarnya susah untuk mencerna kondisi tanah yang begini ya. Harusnya ya dibongkar dulu. Ini belum ada, ini menyusul barusan belakangan ini. Dalam bulan-bulan akhir inilah, karena saya boleh dikatakan sebuah ikhtiar lah ya untuk perbaikan kondisinya. Rasa sepertinya ini susah nih, memang susah dimakan oleh akar. Jadi kita yang pemula ini, pemula bukan hanya dalam segi mula baru belajar menanam, tetapi pemula mungkin dari segi anggaran ya. Anggarannya minim, belum mampu menyediakan sumber air seperti sumur bor, belum mampu menyediakan sistem pengairan dengan pipa dan lain-lain itu. Jadi ya kita berjalan apa adanya dulu. Yang penting kondisi tanaman ini terjaga kelembabannya. Memang
Alpukat sepertinya senang dengan banyak air ya. Tetapi kalau saya perhatikan, asalkan kondisi tanahnya lembab saja, dia sudah mampu untuk tumbuh. Ini semenjak saya beri mulsa alami dari dedaunan dan dari rumputan ini, sudah mulai ada pertumbuhan, mulai terubus-terubus ya. Yang tadinya ini mengenaskan juga kondisinya. Dulu pola pikir saya berbeda. Melihat rumput yang begini-begini ini, saya semprot atau saya upahkan tukang rumput untuk merumput dan kemudian dibakar supaya nampak bersih ya. Tetapi setelah saya coba dijadikan ini, ditumpuk ke sini jadikan mulsa, saya lihat kok malah bagus ini. Kok malah alpukat ini ada pertumbuhannya ya. Kok jadi ada perubahan yang signifikan gitu loh. Wah, ternyata ini justru rumput ini bisa didaya gunakan ternyata. Tadinya saya tidak senang dengan rumput ini, tetapi setelah melihat apa yang terjadi, kita jadikan mulsa alami, ditimbunkan, ditutupkan ke tanah itu, ke pangkalnya. Ini ternyata bermanfaat ya. Jadi biarkan saja ini tumbuh. Nanti kalau dia sudah tinggi, ditebas, dan tebasannya itu ditimbunkan ke sini ya. Jangan dibuang, dan tanahnya jangan disemprot. Jangan lagi disemprot dengan racun ya. Tidak usah disemprot dengan racun rumput. Boleh dikatakan ya, kita pelihara lah rumput-rumput ini agar nanti kita bisa gunakan sebagai mulsa alami. Ini juga kalau rekan-rekan perhatikan kondisi tanahnya begini, gersang, kuning, keras, kering. Alpukat ini terbantu dengan sebab adanya mulsa alami ya. Ini mulsa alami begini menjaga kelembaban, sehingga walaupun hujannya agak jarang, agak lama baru hujan, kita bantu dengan siram, tentunya siram manual dengan kondisi seadanya, karena sumur saya sumur galian dan tidak ada instrumen seperti pipa-pipa, jadi kita siram manual seadanya saja, semampu saya. Nah, alpukat ini masih bisa tumbuh ya, masih bisa mengikuti. Jadi rekan-rekan, ini pengalaman pribadi, ini saya sampaikan ya, terutama untuk daerah-daerah yang panas, MDPL rendah, kering, tandus, keras. Jadi tadi sudah saya sampaikan ada beberapa trik, silakan diperhatikan trik-triknya, sehingga kita tetap bisa lanjut bertanam alpukat ini. Nah, jadi inilah fungsi dari mulsa alami ya. Nantinya kalau sudah lapuk, lama-lama kita bantu lagi, tutup lagi dengan yang masih baru ini. Itu
Ya, videonya terputus tadi karena ponselnya kepanasan ya, sehingga aplikasi kameranya tertutup. Jadi itu saja, sebelum ini HP-nya ngehang lagi ya. Demikian pentingnya mulsa ya rekan-rekan, jangan remehkan mulsa ya. Mari kita belajar bersama, terutama bagi pemula, penghobi, penanam pokat seperti saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Kameranya ngehang ini, mungkin pengaruh panasnya cuaca ya.